Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Novitasari dari kelas D3B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram kendali. Nah, apa fungsi dari diagram kendali? Fungsinya adalah untuk memantau data kita, apakah ada yang outlier ataupun tidak. Nah, apa itu outlier? Itu adalah ekstrim, maupun ekstrim tinggi ataupun rendah dibandingkan dengan rata-ratanya. Nah, pertama kita perlu memasukkan datanya. Kemudian kita buat kolom rata-rata atau central line dan kolom batas atas atau center line dan kolom batas bawah atau lower central line. Nah, pertama kita perlu mengetahui berapa rata-rata dari data-data ini ya. Untuk menghitung rata-rata itu sama dengan average. Kemudian kita masukin data-datanya, tutup kurung, dan enter. Udah didapat rata-ratanya, kita tinggal masukin ke kolom rata-rata atau central line ini. Ya, tinggal ditarik aja. Nah, kemudian kita mencari standar deviasi dari data-data ini. Caranya adalah sama dengan standar. Nih, kita pakai yang standar deviasi titik S karena data yang digunakan ini, data yang saya gunakan adalah data sampel. Masukkan semua datanya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sekarang untuk mencari batas atasnya itu menggunakan rumus rata-rata plus 2 standar deviasi atau rata-rata plus 3 standar deviasi. Nah, untuk mencari batas bawahnya, ada dengan rumus rata-rata dikurangin 2 standar deviasi atau rata-rata dikurangin 3 standar deviasi. Kenapa berbeda? Gimana kalau kita memakai yang mana nih, gitu kan? Nah, kalau kita untuk mau mencari data yang lebih selektif atau data yang presisi, yang biasanya dengan tingkat kepercayaan 95%, itu kita pakai yang rata-rata plus minus 2 standar deviasi. Nah, kalau mau yang kurang spesifik atau kurang presisi, kita bisa pakai yang rata-rata plus minus 3 standar deviasi. Nah, sekarang aku mau pakai yang presisi, coba yang plus minus 2 standar deviasi. Sama dengan rata-rata plus 2 kali standar deviasinya. Nah, di sini itu kita kemudian masukin dolar di antara sel dan nomor selnya, supaya dia itu nggak berubah dan berganti. Nah, kita masukin dolar, kemudian enter. Nah, ini adalah batas atas untuk datanya, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk mencari batas bawahnya, sama aja tadi, sama dengan kemudian rata-rata dikurangin dengan 2 dikali standar deviasinya. Ini juga kita masukin dolar di tengah-tengah antara sel dengan nomor selnya. Enter. Kemudian kita tarik. Nah, selanjutnya itu kita blok semua datanya nih. Dari kadar glukosa sampai batas bawahnya kita blok semua. Kemudian kita menuju insert. Dan pilih diagram line. Diagram line.
Ini ya. Kita klik aja. Nah, ini dia diagram lain dari data ini. Kemudian kita ganti nama. Menjadi kadar glukosa. Dengan satuannya juga. Apa nih line yang warnanya abu-abu ini? Nah, line yang warnanya abu-abu ini adalah batas atasnya. Kemudian yang oranye ini adalah rata-ratanya, rata-rata dari datanya. Dan line yang berwarna kuning ini adalah batas bawah. Ya, nah, yang warna biru ini, yang naik ini adalah datanya ini ya. Naik. Nah, kalau kan di diagram ini nggak ada yang melewati batas atas dan batas bawahnya ya, kita lihat tentangnya. Nah, berarti ini tidak ada yang outlier. Nah, gitu teman-teman. Untuk membuat diagram kendali di menggunakan Excel seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.